Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama bersatu hati untuk kita datang kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kisah mengenai Paulus dan Silas ketika kita tahu di dalam firman Tuhan bahwa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, mereka dipukuli, mereka didera, kaki dan tangan mereka diikat, mereka dibelenggu. Tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka mengambil keputusan untuk meninggikan nama Tuhan dalam keterbatasan mereka dan dalam keadaan yang bermasalah. Pada pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mengambil suatu keputusan untuk kita datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab penyembahan kita adalah suatu keputusan yang kita ambil. Mari pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Tuhan kami, Raja kami. Allah yang baik. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari tak usah kita takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Syukur kita kepada Tuhan. Yesus, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan pegangan hidup kami. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia, Engkau yang terajaib, Engkau pencipta seluruh semesta. Bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang gagah perkasa. Kami mempunyai Allah yang selalu memegang janji-janjinya.
Kami bersyukur sebab kami mempunyai Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami banyak hal. Untuk kami memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami berikan kepadamu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarkanlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari pada pagi hari ini saya ajak setiap kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita rasakan sukacita Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku sekalian, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari dimanapun saudara berada dan jemaat di tempat ini, katakan kepada kanan kiri saudara bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita.
yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Sebab Dia Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selama-lamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar apa yang menjadi pesan Tuhan dan pasti akan menguatkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan pesan-Mu pada pagi hari ini. Sebab firman Tuhan berkata, Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan
kedatangan-Mu yang kami nanti-nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dan di setiap langkah hidup kami mau percaya Tuhan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, besertaku. Kau menguat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu Menyanyikan di sepatu percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. ku Angkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik, kita doa sama. Bapak, kami bersyukur pada pagi ini kami mau belajar sebagian firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat baik yang di tempat ini maupun sahabat, rekan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati keluarga-keluarga mereka ketika mereka menikmati kebersamaan di ruang tamu mereka atau mungkin di ruang tidur mereka. Biarlah mereka menikmati anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati berkata amin. Shalom saudaraku. Pagi ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Lukas pasal yang ke-24. Pagi ini kita akan melihat beberapa hal, yaitu haruskah kita ragu? Hari ini banyak di antara saudara mengalami keraguan, di mana saudara ada mungkin yang harus terpaksa dirumahkan, yang terpaksa kerjaannya sedikit tidak
tidak bisa laku, atau mungkin seperti Ernie sudah mulai keluar dari kerjaan tapi masuk tempat yang baru, ya? Oh, belum masuk yang baru, tapi akan masuk yang baru dan lain sebagainya. Pokoknya banyak masalah. Seorang datang pada saya berkata, Pak Thomas, saya menawarkan barang ini tapi hari ini sudah tidak payu lagi barang ini. Sudah cepat-cepat kalau hari ini buat masker sudah tidak payu karena sudah banyak yang buat. Oke, apakah kita perlu ragu dalam hidup ini? Rekan kita mungkin sudah kerja rasanya mapan, tahu-tahu dipanggil, dikasih surat bukan dirumahkan, tapi kontrak kerja. Waduh, kontrak. Iya, sesuatu yang mengejutkan. Tapi tidak perlu mengejutkan. Apakah kita perlu ragu dalam kondisi seperti ini? Yani. Laundry-nya masih rame? Puji Tuhan, kadang-kadang sepi karena semua orang dirumahkan dah nyuci sendiri di rumah. Banyak hal lah yang boleh terjadi. Dan keraguan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan lihat beberapa hal di dalam Kisah Lukas 24 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kebiasaannya perjalanan hidup kita ini dipengaruhi oleh hati. Kemana sudah pergi akan dipengaruhi oleh situasi hati. Apa yang sudah bicarakan dipengaruhi juga oleh situasi hati. Pasti selalu seperti itu. Seorang pendeta datang kepada saya kemarin siang berkata, Pak Thomas, kalau kita mancing saja itu. Tidak belajar firman Tuhan tapi diajak mancing, saudaraku. Karena situasi hatinya seperti itu. Tidak ada lagi rasanya dikerjakan. Mau khotbah, tidak ada yang dikhotbahi. Mungkin mau menginjil, tidak bisa menginjil lagi. Lalu dia ngajak mancing. Padahal katanya Pak Nathan kemarin, ikan sulit dipancing ya. Karena pakai apa? Masker katanya. Jadi ikan-ikan pakai masker sulit dipancing, kata Pak Nathan. Pak Nathan lagi di rumah nih. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kesulitan. Jadi apa yang kita melangkah kemana itu tergantung hati kita. Dan kita bicarakan itu tergantung hati kita. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu hati kita mesti benar. Hati kita ngalami sesuatu dengan Tuhan. Jangan seperti orang yang pergi ke Emmaus. Dia meninggalkan Yerusalem, dia pergi ke Emmaus karena suasana hatinya tidak pas. Suasana hatinya kurang begitu pas. Sehingga lebih baik dia pulang ke kampung atau kemana. Dan dia bercakap-cakap, mereka berdua pasti bukan bercakap-cakap tentang yang baik. Tentang yang disebut dengan kekecewaan. Apakah hari ini sudah ngasih Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, hati saudara seperti orang yang ke Emmaus? Ada mungkin teman-teman yang lagi saya tanya Pak Tanto ya. Wah iya. Berapa kali ngepon seminggu ini? Kadang sekali, ada 2 kali. Kadang mungkin tidak ada hari Minggu ya. Apakah kita ini dalam kondisi ini hati kita menang atau tidak? Kalau hati kita menang, arah kita pasti. Tapi atau hati kita kalah, arah kita akan keliru. Kalau hati kita menang, apa yang kita katakan akan benar. Kalau hati kita kalah, apa yang kita katakan akan salah. Kita mau hidup supaya tidak seperti itu. Kita lihat bagian yang berikutnya. Kita baca di dalam Lukas 24 yang ke-16. Dikatakan, kita baca ini ya, 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Artinya gini saudaraku, ketika mereka bincang-bincang bersama-sama, mungkin bincang yang kurang bagus tentang Tuhan Yesus, tentang kekecewaan, suddenly tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tetapi masalahnya ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, pada waktu itu mereka tidak ngerti siapa Yesus. Dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi,
sedikit kekecewaan, sedikit ketidakpercayaan itu bisa menutup kita tentang hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi ketika saudara ini mengalami rasa kecewa dan mengalami rasa yang tidak enak, sedikit saja untuk membuat ada selaput dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seorang teman, saya tidak sebut namanya, dia WA saya, yang difoto adalah account dari, bukan accountnya, tapi isinya dari kartu tabungan dia, yang tinggal gini, 1 juta sekian lah kira-kira. Dia ngomong gini, ngeri rak Tom, gitu. Dia ngomong seperti itu, sudah ngasih Tuhan. Tapi sudah kasih Tuhan, saya beritahu, ketika kita tidak kecewa hidup kita tenang, kita sanggup melihat kehadiran Tuhan. Tetapi kalau kita ini ngalami yang disebut dengan kekecewaan dalam hidup ini, dalam jalan ini bersama dengan Tuhan, rasanya sudah doa, pagi nyembah dalam roh, Senin datang persekutuan, Kemis doa malam, pagi bersama keluarga berdoa. Tapi tahu-tahu dikasih surat apa namanya, kontrak itu. Rasanya Tuhan, gimana Tuhan? Aku udah doa pagi bersama istri. Aku sudah doa Senin komsel. Sudah Kemis doa. Penyembahan lagi. Tahu-tahu besoknya terima 1 lembar, teken kontrak, habis kontrak kerjaannya. Rasanya seperti itu. Kecewa enggak aku ngasih Tuhan? Kalau kita menggerutu dan kecewa, kita tidak beda dengan suatu bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan dia mengalami kekecewaan. Dan pada waktu dia kecewa, dia tidak sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita kecewa, kita merasa cemas dan lain sebagainya, itu buat selaput dalam hidup kita sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan menyertai hidup kita. Heran ya? Sedikit saja kita kecewa atau kita tidak mempercayai Tuhan, kenapa begini? Tahu-tahu katarak saja. Hati kita ini bisa katarak. Dan tahu-tahu kita bisa gini, tidak ada Tuhan nih rasanya. Gitu ya. Tidak ada Tuhan. Kalau sudah tanya saya, celengan saya berkurang enggak? Jelas berkurang. Gitu. Bertambah enggak? Jelas bertambah. Ya. Tidak ada apa-apa, juali semua. Apa yang bisa dijual, jual. Gitu ya. Tidak ya, saudaraku. Bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak kecewa, kita sanggup melihat Tuhan menyertai hidup kita. Itu yang perlu terjadi dalam hidup kita. Jangan kecewa, saudaraku. Seperti orang yang pergi Emmaus. Kalau kita kecewa, maka kita akan pergi ke tempat yang salah. Dan kita bercerita yang salah. Dan ketika Yesus ada di tengah-tengahnya, kita tidak sanggup melihat Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak perlu kecewa. Artinya Tuhan hanya bisa dikenal secara utuh. Tidak sebagian, secara benar-benar. Firman Tuhan diterima secara utuh. Supaya kita bisa melihat Tuhan menyertai. Gitu Pak Gur ya? Wah, ini Pak Gur sudah berapa lama itu Pak? Gesutannya sudah dicantol-cantol ya? Tidak apa-apa, ada Novi, ada siapa? Satu Ani, tidak apa-apa, tenang aja. Itu gajiannya Ani tetap, ya Pak kamu dipotong sedikit lah kira-kira ya. Ya, sudah kasih Tuhan. Jadi tidak usah khawatir. Ketika kita khawatir, maka kita tahu Tuhan bersama dengan hidup kita. Berikutnya sudah kasih Tuhan. Di luar Tuhan kita akan murung, itu jelas. Di luar Tuhan itu kita akan murung. Kita baca ayatnya. Lukas 24 ayat 17. 1, 2, 3. Berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muram. Ya? Kira ngerti corona itu, gitu. Wah bisa mukanya muram, tidak seneng. Kowe iki udah ngerti masanya dan lain sebagainya. Saudara mengasihi Tuhan, di luar Tuhan, di jalan yang salah, merasa tidak Tuhan, hidup kita akan muram. Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir dengan segala mujizat yang dia hadapi. Tapi hanya satu,
dia menggerutu, rasanya tidak ada Tuhan. Bahkan dia menciptakan Tuhan yang baru dengan patung lembu emas gitu. Tuhan disingkirkan rasanya gitu. Dampaknya mereka tidak layak ke tempat yang Tuhan janjikan. Saya harap di tempat ini, saudara di rumah, keluarga Pak Nathan, keluarga Henry, keluarga Matono, keluarga Ari, dan semuanya, kita orang yang tidak kecewa di kondisi muka kita tidak menjadi salah, saudaraku. Siapa yang pernah mukanya muram? Saudaraku? Kain. Ya. Kain, kenapa mukamu muram? Kalau kamu muram, kamu akan berbuat dosa, gitu ya. Jadi jangan buat muka kita muram. Jadi buatlah hidup kita bersama dengan Tuhan. Oke, lanjut. Mereka muram karena satu, tidak mengenal janji Tuhan. Ayatnya kita baca ya di Lukas 24 ayat 1. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari apa? Ketiga. Itu janji Tuhan. Tapi mereka ini muram kenapa? Tidak ngerti akan janji Tuhan. Ya. Jadi Pak Daniel bersyukur aja. Karena Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Ya. Sudah keluar belum nih? Belum. Belum keluar. Oh, belum. Akan keluar. Lofi akan keluar. Oh, enggak ya. Kita tidak ada sesuatu yang kita pegang dalam dunia ini yang kekal, tidak ada. Semuanya kita akan sirna sewaktu-waktu. Saya buat video di YouTube yang lihat sedikit, tidak apa-apa. Kadang banyak, kadang sedikit. Gitu. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan, di-setel ulang. Kan gitu, di-setel ulang. Gitu ya. Nah, sementara tidak ada yang lihat, nanti sudah meninggal dilihat. Koyot Didi Kempot. Ya. Wah, yang lihat banyak, termasuk saya lihat. Kalau ada tayangan saya lihat, saya Wukuto, gitu ya. Suketeki ya. Itu bagus loh, saudara, Suketeki itu ya. Di mana orang dingasih sesuatu yang baik, yang itu apa? Jelek ya, Suketeki ya. Bahasanya menyenangkan ya. Daripada lihat drama Korea, itu air mata ngendah-ngendah disembunyikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk nangis di hadapan Tuhan, dicurahkan, dibantal gara-gara Korea itu ya. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini kita perlu ngerti janji Tuhan. Ya, amin ya. Jangan ngerti janji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kenapa? Ikut Tuhan tidak sesuai harapan. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak sesuai harapan. Kita ikut Tuhan itu tidak perlu punya harapan. Kita ikut Tuhan itu aja gini aja. Tuhan, aku ikut mau apapun juga, bolehlah. Tidak usah mempunyai harapan untuk diri kita sendiri. Yesus ngalami. Lalu di tengah-tengah ketakutan Yesus berkata, kalau boleh Bapa, lakukan ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu aja lah yang jadi ya. Di tengah-tengah kondisi kita menyerah bagi Tuhan. Kita baca ayatnya, Lukas 24 ayat 21, 1, 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dia ikut Tuhan ada harapannya. Yesus jadi raja, dia mungkin jadi menterinya, dan Israel bebas. Itu. Apakah sudah punya ikut Tuhan, punya agenda? Itu. Tidak perlu agenda. Agendanya ikut Tuhan aja. Apa yang Tuhan mau. Maka kita tidak akan muram muka kita. Corona, uang dikit. Ya tidak apa-apa ya, Bujum ya. Tidak apa-apa. Bujum masih riwariwi ya. Ya. Bisa riwariwi. Tidak pernah dicegat. Tidak pernah takut ya. Dan coronanya pergi ya. Pergi ya. Jadi sudah aku ngasih Tuhan bahwa hidup ini kita tidak perlu punya agenda untuk diri kita berjalan dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, apa yang terjadi kehendak-Mu lah. Itu sudah itu. Kehendak-Mu lah yang terjadi ya. Itu. Jadi kita supaya muka kita tidak muram, saudaraku. Nah, kita punya agenda, Tuhan, aku udah tenanan kok gini ya, muram muka kita. Berikutnya, kenapa kita muram? Kita baca tidak mengenal rencana Tuhan. Kita baca 1, 2, 3.
Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia." Rencana Tuhan, dia mati untuk apa? Menebus, bukan menjadi raja untuk membebaskan Israel, tidak. Dia mati untuk menebus. Nah, ini rencana Tuhan. Orang muram kalau tidak ngerti rencana Tuhan. Nah, itu saudaraku, rencana Tuhan jelas. Bahwa kita ini sungguh-sungguh harus di dalam Tuhan. Bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Dia datang untuk menebus dosa. Bukan untuk menyelesaikan masalah saudara, terus saudara bebas, tidur enak, kerja enak. Enggak. Kadang-kadang kita perlu bergumul. Karena ada janji Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oke, lanjut. Bagaimana mengatasi agar kita menang? Jangan tinggalkan persekutuan, gitu ya. Di Lukas 24 ayat 13-20 ini bicara, jangan meninggalkan persekutuan lah, gitu ya. Tetaplah bersekutu, gitu ya. Gunanya, walaupun tidak dikabarin, pokoknya ada persekutuan di sini. Tidak usah datang, ya. Sebagian aja yang datang, sudah didoakan setiap hari Senin, hari Kamis didoakan, ya. Tinggalkan persekutuan, gitu ya. Setiap kita tetap bersekutu di rumah dan lain sebagainya, ajak bersekutu, ajak mama, papa, ajak adik-adik bersekutu, nyembah Tuhan walaupun setengah jam. Yang kedua, pahami firman Tuhan dengan benar. Jadi setiap firman Tuhan dipahami dengan benar. Jangan asal baca, tapi dipahami. Direnungkan, dirasakan, direnungkan siang dan malam, apa saja yang diperbuat akan berhasil. Yang ketiga, Yesus selalu hadir. Kita yakini bahwa dalam hidup kita, di tengah-tengah kesulitan, bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Lah kalau Tuhan hadir itu jak apa, saudara? Jak omong, saudaraku. Kalau Damar kesini ya, masa, oh Mar, duduk Mar, wes ya aku tak turu ya, enggak itu. Saya tunggu nih Damar di sebelah saya cerita, ngobrol sama dia sepanjang sebelum dia pulang gitu. Ngobrol dengan dia. Karena dia hadir di situ. Apalagi Tuhan bukan Damar. Dia pemilik jagat raya, perlu kita ngobrol dengan dia. Itu ya, di tengah-tengah kita ada Abel ya. Wah, lupa namamu. Masih kerja, Bel? Setengah-setengah ya. Diliburkan dulu ya. Diliburkan dulu. Nggak pernah bayangin ya, Bel ya. Nggak pernah bayangin. Kerjanya di mana? Di Paragon. Saya tanya satu kali pada yang jaga, ada yang sini namanya Abel. Ada, masuknya siang. Waduh, sayang. Kalau masuk pagi, pasti saya dibayari ya. Tapi dia masuk siang. Saya tidak dibayari, tidak jadi masuk saya. Di makanan Jepang, wah, luar biasa. Tapi di dunia ini tidak ada sesuatu yang kita bisa pegang secara kekal. Tahu-tahu corona, tahu-tahu harus dirumahkan dulu ya, itu. Tidak apa-apa, yang penting kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, amin. Yang terakhir, kita harus mengundang Yesus di dalam hidup kita. Kisah ini pada waktu itu Yesus mau pura-pura mau terus, tapi orang yang berjalan ke Emmaus berkata, jangan, mari kita masuk ke rumah dulu. Dia mengundang Yesus. Lalu dia makan, Yesus memecah roti. Lalu mata mereka terbuka. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan lupa di tengah-tengah kondisi apapun juga, undang Yesus dalam hidup saudara. Mas saudara akan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan memberkati saudara. Percaya saudara tidak meninggalkan saudara. Jadilah saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang singer, saya undang song leadernya. Kita nyanyikan sebuah pujian. Doa Yabes itu yang saya sukai. Dan teman-teman yang di rumah ikut menyanyi dan pegang janji Tuhan dan nikmati anugerahnya pada pagi hari ini. Mari kita bagi bersama-sama ya saudaraku sebelum kita berakhir. Tidak apa-apa. Ya, memberkati aku berlimpah-limpah, yes Lord, dan memperluas daerahku dan kini
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi Tuhan dengan iman. Oh haleluya. Kirala balabaya sikara bara balabaya sikiri betikiara labata sandarel balagi. Kori haraba sokori narabara karaba sikara bara balabaya. Mempeluang daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sikara apa ya? Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya tidak ada kesakitan yang bisa menimpa karena Tuhan beserta dengan hidup kami. Kami mau singkirkan segala keraguan, segala ketidakpercayaan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami pada hari ini. Kami hanya yakin Tuhan sedang berjalan bersama dengan kami. Kami tidak sendirian, kami adalah menang bersama dengan Engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di mana engkau berada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kiranya kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan datang turun atas hidupmu pada hari ini sampai Maranatha. Semua kita yang diberkati berkata dengan iman, amin. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat